Kemudian selain penjelasan bahwasanya iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat yang mulia ini dijelaskan bahwasanya iblis tidak akan menyia-nyiakan bagian yang telah ditentukan baginya dalam rangka menyesatkan anak manusia. Lanjutan ayat, wa qala la attakhidhanna min ibadika nasibam mafruḍah. Setan itu mengatakan, atau iblis itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang telah ditentukan untuk saya. Nah, apa yang dimaksud pada ayat yang mulia ini? Maka dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, alimal lain annahu la yaqdiru ala ighwa'i jami'i ibadillah. Bahwasanya yang terlaknat yaitu iblis, dia itu tahu. Dia tahu bahwasanya dia tidak akan mampu kalau menyesatkan seluruh manusia. Maka yang namanya manusia ada sebagian yang bisa digoda oleh iblis dan sebagian lagi iblis tidak mampu untuk menggodanya. Namun yang bisa digoda oleh iblis tadi tidak akan disia-siakan oleh iblis, maka iblis akan menyesatkan mereka. Nah, kemudian golongan manakah yang setan tidak mampu untuk menggodanya? Maka disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ya. Allah berfirman, di sini adalah mengutip perkataan iblis. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka semuanya memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis bertekad dan bersumpah untuk menyesatkan seluruh manusia. Namun pada ayat selanjutnya disebutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Nah, inilah golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis, yaitu hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, hamba-hamba Allah yang mukhlis di antara mereka. Namun manusia yang tidak mukhlis, manusia yang bisa digoda oleh syaitan, merekalah bagian yang telah ditentukan untuk iblis, dan iblis akan benar-benar menyesatkan mereka. Oleh karena itu, kita tidak bisa selamat dari godaan iblis kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar dijadikan hamba-hamba yang mukhlis dan benar-benar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, karena yang tidak bisa digoda oleh syaitan, yang mana syaitan tidak punya kekuatan kepada mereka, adalah
manusia yang merupakan hamba Allah yang sebenarnya. Disebutkan ya dalam surat yang lain. Dalam surat Al-Hijr ayat 42. Nah, suratnya sama nggih, cuma beda ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin." Saya ulangi. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, wahai iblis, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Nah, maka pada ayat yang mulia ini disebutkan sebagian golongan yang mana iblis tidak berdaya terhadap mereka. Dan mereka disebut dengan ibadi, hamba-hambaku, maksudnya adalah hamba-hamba Allah. Di antara ulama tafsir menyebutkan kenapa mereka selamat, karena mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beribadah kepada iblis, mereka tidak beribadah kepada selain Allah. Maka kalau ingin selamat dari penyesatan yang dilakukan oleh iblis, maka seseorang harus benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.